Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan fundamental harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin 20 Desember 2021, hari yang melelahkan. Sesi satunya sih lumayan ya, tapi sesi 2-nya kerasa banget markdown-nya. Seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang oke. Langsung aja buat teman-teman yang mau kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham bisa. Caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi yang teman-teman bisa kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Terus juga jangan lupa support terus soal cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Langsung aja kita akan masuk ke transaksi. Hari ini agak kecil sih kalau saya bilang, walaupun tidak kecil banget ya, cuman mengecil. Biasanya kayak 12-13, hari ini 11,5 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini net buy, tapi sayangnya net buy di pasar nego. Untuk di pasar regulernya net sell. Jadi memang mungkin bisa aja asing baru mau markdown ya, karena tujuannya beli di pasar nego itu adalah tidak mau merusak harga. Tapi kalau transaksi di pasar reguler ya ada kepentingan untuk menggerakkan harga, biasanya kayak gitu salah satunya. Dengan saham-saham yang dibeli oleh asing, tadi belum saya sebutin ya, net buy-nya total 543 miliar, itu net buy di pasar nego 930 miliar, sama net sell di pasar reguler 387 miliar. Jadi total net buy-nya 543, sekian miliar. Kita lihat juga indeks regional benar-benar parah ya. IHSG aja mendingan, ini cuma 0,8, yang lain kayak Tokyo 2%, Hong Kong 1,9, Shanghai 1,07, Singapura 1,24, ini IHSG cuma 0,83. Memang marketnya kalau saya bilang baru kurang enak sih. Mungkin efek persiapan taper yang katanya mau 2022 dan lain sebagainya, nggak tahu juga nanti. Nah, masuk ke saham-saham yang dibeli asing, tipis-tipis sih. Ini ada Telkom 39,6 miliar, BBCA 26,8 miliar, MTEK 21,6 miliar, INTP 7,4 miliar, Indosat 6,6 miliar, MNCN 5,4 miliar, DMMIC 4,2 miliar, LPPF 2,9 miliar, Avia 1,5 miliar, Medco 1,2 miliar, ICBP 760 juta, dan BSDE 660 juta. Masuk ke saham-saham yang dijual asing, ada Bank Mandiri 95,1 miliar, Astra 26,8 miliar, PTBA 25,5 miliar, BBRI 22,3 miliar, Unilever 21,9 miliar, ITMG 21,5 miliar, Tower 17,5 miliar, Antam 14,3 miliar, UT Tractor 13,8 miliar, Bukalapak 12,7 miliar, INDF 12,1 miliar, Inco 11,2 miliar, dan KLBF 10,1 miliar. Sebelum masuk ke analisa teknikalnya IHSG, ada yang perlu saya sampaikan dulu. Kemarin dengar-dengar ada yang merasa tertipu oleh akun yang mengatasnamakan cuan-cuan saham. Saya ingin menegaskan di sini kalau cuan-cuan saham tidak menerima titip dana sedikit pun. Jadi kalau misalkan ada yang mengatasnamakan cuan-cuan saham untuk mencari minta transferan untuk titip dana, sudah dipastikan bukan saya. Terus teman-teman pun juga kalau yang di grup sudah tahu, rekeningnya pun atas nama rekening saya untuk pendaftaran grup dan tidak ada rekening lain. Jadi kalau misalkan transfer ke rekening lain atau urusannya titip dana, itu sudah jelas bukan cuan-cuan saham. Harap hati-hati dan juga lebih aware aja di market yang bukan di market yang kayak gini sih. Karena itu sebenarnya emang udah wajar ya, apalagi di Telegram itu banyak banget. Ini malah curhat sekalian. Di Telegram tuh banyak banget yang namanya titip dana sekian jadi sekian, ya memang menggiurkan, ya memang tujuannya biar transfer gitu. Tapi ya itulah pasti menipu. Yang jelas cuan-cuan saham rekeningnya pun cuma satu, atas nama saya pribadi, Adi Kurniawan. Selain itu bisa dipastikan kalau itu penipu, hanya atas nama saya pribadi, dan itu saya buka hanya ketika pendaftaran grup cuan-cuan saham. Jadi teman-teman, saya ingin mengatakan harap waspada karena beberapa ada laporan yang mengatasnamakan saya. Jadi ya lebih baik hati-hati.
Oke, langsung aja kita akan masuk ke teknikalnya IHSG. Yang hari ini kalau saya bilang closingnya sih masih mendingan ya. Ini kita masih closing di support 6547. Ini juga pasti EMA 50, jadi masih bertahan. Ya sebenarnya kalau misalkan udah mau kayak pesimis, tidak mau mencari view optimis ya, nggak mau cari view bagus lain, ya udah. Emang viewnya ini head and shoulder, ini shoulder kiri, head shoulder kanan, seperti itu. Karena ketika dia nanti jebol 6480, saya yakin bakalan dalam untuk market ini. Cuma tinggal kita lihat nanti kira-kira saham apa yang bakal dibawa turun. Posisi sekarang juga IHSG ini masih minus ya. Masih merah maksudnya, karena 30 November itu closingnya 6533, sedangkan sekarang 6547. Oke, masih plus ya, artinya masih plus candlenya. Cuman kalau dari openingnya 6544, sekarang 6547, masih hijau juga. Jadi memang Desember ini masih hijau untuk sampai saat ini ya. Cuman nggak tahu juga nanti kalau sampai 31 Desember. Yang jelas itu tadi 2 candle tanggal 30 November. Kalau mau mencari plus nih ya, saya maksud dengan candle monthly. Nah, kan kalau dibilangkan IHSG kan selalu hijau 20 tahun terakhir ya. Kalau mau hijau ya kalau mau plus harus close di atas closing November, which is harus di atas 6533. Itu kalau mau plus. Tapi kalau candlenya mau hijau harus close di atas opening Desember, which is 6544. Kalau November tadi 6533, 6544, ya artinya minimal harus di atas 6544 lah kalau candlenya mau hijau. Tapi kalau mau plus harus cukup di atas 6533, seperti itu. Dan ya inilah yang kemarin pernah saya bahas di awal Desember ya, kayak view-nya kurang bagus, cuman memang siklusnya bagus dan kayak kadang merusak psikologis. Saya pun juga beberapa kali kena juga, kayak berharap market oke di awal, cuman memang terlihat kurang oke, jadi memang harus ada adaptasi seperti itu. Untuk sekarang saya pengen pakai candle intraday aja. Yang sekarang ini IHSG closing di gap, jadi sebenarnya lumayan oke. Candle reversalnya pun juga sudah kelihatan pattern reversalnya. Ini ya, IHSG ada gap di garis warna hitam ini. Kemarin juga pernah saya kontenin, ini di 6547. Ini ada gap ya, ada candle di bawah. Closingnya di markdown, lalu openingnya langsung ditarik 7 Desember ini, dan ya gapnya sudah tertutup dengan rapi karena closingnya di 6530. Dan kalau saya bilang sebenarnya pattern reversal ini sudah ada juga. Kalau saya lihat ini sudah mulai mengecil, ini bisa aja dia mau bikin entah antara falling wedge sih, ini lebih ke falling wedge kalau menurut saya. Dan nanti kalau misalkan dia bisa breakout, bisa ada potensi untuk reversal. Dari indikator pun juga terlihat ada bullish divergence, artinya pattern ini ada dukungannya. Ini ya, walaupun masih lemah banget kalau kita lihat indikator mulai ke atas, ini juga RSI-nya mulai ke atas juga. Sedangkan harganya masih terus-menerus turun dan membentuk pattern reversal. Artinya apa? Sebenarnya masih ada harapan untuk IHSG bisa rebound, atau ya siapa tahu mau bikin pattern lain lah, karena saya yakin kalau memang konfirmasi head and shoulder itu bakalan gak enak banget market. Serius, lebih baik jangan nge-hold saham nanti ketika head and shoulder-nya confirm. Kenapa? Karena market arahnya ke bawah. Sebagus-bagus saham pasti bakal ketika market jelek bakal koreksi juga gitu, kayak yang terjadi hari inilah. Banyak yang sebenarnya patternnya bagus, hijaunya bagus, tapi gara-gara marketnya kurang oke, jadi pada dijualin, jadi investor nggak pada nge-keep seperti itu. Ya intinya kita masuk di market kurang oke kalau misalkan nanti dia sampai jebol 6480 seperti itu. Untuk sekarang masih ada di support 6547 ya, dengan pattern reversal. Untuk support terdekat itu 6547 sampai 6530-an. Hari ini pun reboundnya di sana juga dan sudah menuju golden cross. Harapannya pun juga semoga aja sih dikasih hijau lah, biar gak merah terus. Karena memang ketika dia dari sini ya, ini candle doji di sini tuh udah langsung gak enak banget marketnya karena arahnya ke bawah seperti itu. Yang jelas batasi resiko aja. Teman-teman kalau misalkan punya plan ini jelas susah kalau mau nge-hold saham. Serius, karena ya kita kembali lagi kayak market di sini lah. Dulu sering banget saya bilang ketika IHSG sideways di sini, strateginya lebih baik jual aja gitu, jual atau TP setengah ketika udah kena resist. Jangan nge-hold, jangan berharap breakout dah gitu. Pokoknya intinya
Kalau dia naik jual setengah, kalau dia naik jual setengah, kalau dia naik jual setengah atau jual semua di resist. Kenapa? Karena kalau misalkan sideways market tuh nggak kemana-mana. Ini ibaratkan pergerakan sebuah harga ya, misalkan ya IHSG ini pergerakan sebuah harga dari bulan Maret sampai bulan September itu market tuh nggak kemana-mana, cuman di sini aja. Kalau misalkan teman-teman ngehold ya, kalau view-nya jangka panjang sih nggak masalah, cuman kalau view-nya jangka pendek saya rasa sayang aja profitnya nggak direalisasi gitu. Kayak misalkan beli di sini nih, beli tanggal 13 April di harga 5.800, dia naik hold, turun average down, naik lagi hold, turun, naik turun sampai ke sini ya dia nggak dapat sama sekali cuannya baru ketika dia breakout ke sini. Tapi kalau market sideways, ketika dia turun beli, kena resist jual, turun beli lagi, 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 kena resist jual, itu bisa beggar loh, maksudnya naik dapat ratusan persen gitu bisa ketika konsisten di sideways-nya ya. Malah kadang enak juga market sideways itu, bisa cuan cepet, yang penting disiplin lah sama view dan juga trading plan-nya seperti itu. Jadi untuk lebih baik tunggu pantulan dulu aja sih. Saya kira kemarin IHSG bakalan mantul melihat candlenya hammer di support, tapi ternyata enggak. Jadi ya hari ini melanjutkan penurunan lagi. Capek juga sih market kayak gini. Cuman saya sih berharapnya ini ya setidaknya nggak jebol 6480 lah. Atau kalau misalkan memang dia mau reversal banget ya, sekali lagi deh bikin descending triangle aja, jangan head and shoulder. Jadi loncat sekali lagi. Nah, baru breakdown. Tuh, biar setidaknya ada hijau dulu lah kita. Tapi kalau memang nanti IHSG nggak ada perlawanan, dia jebol 6480, saham-saham yang udah patah tren lebih baik exit dulu aja. Seperti itu. Untuk IHSG, untuk sekarang bisa batasi resiko di 6547 sampai 6530-an ya. Kalau misalkan dia jebol lagi udah next stop ada di 6480. Artinya harus siap sampai ke sana seperti itu. Kalau dilihat juga IHSG sudah di EMA 50 lagi. Dan ya ini kalau misalkan jebol, terus jebol 6480, terus dead cross, udah fix downtrend kita dalam tren jangka pendek. Kalau misalkan kita pakai nah ini saya pakai MA 200 ini sering digunakan buat supportnya IHSG. Nah kalau MA 200 nya sih sebenarnya masih jauh di bawah, dan ya nggak ada masalah juga kalau dia turun sampai 6.200 pun ya, bisa aja dia mau jemput MA 200 itu bisa juga, karena IHSG respect sama MA 200 dan sekarang posisi udah agak tinggi tuh sih. Jadi lebih ke ya yang view-nya jangka pendek bakal kena shockwave guncangan, tapi kalau yang view-nya jangka panjang ya harusnya sih aman-aman aja. Dan untuk sekarang ini pattern yang perlu diwaspadai. Kalau memang sampai terkonfirmasi ya, selama nggak terkonfirmasi nggak masalah, tapi kalau sampai terkonfirmasi lebih baik atur ulang strategi seperti itu. Oke, tentu IHSG batasi resiko aja, support sekarang 6547, 6530. Nextnya ada di sekitar 6480, itu penentuan ibaratkan hidup dan mati lah dalam jangka pendek seperti itu. Oke, langsung aja kita akan masuk berapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Beberapa yang turunnya lumayan. Saya ingin coba ngecek Astra. Sebenarnya view masih sama ya, itu Astra support di 5600. Kemarin udah kita cek, ITMG udah kita cek juga. Saya malah pengen ngecek Bukalapak. Ya sebenarnya ini masih saham downtrend ya. Jadi kalau memang dia turun itu sesuatu yang wajar. Yang nggak wajar itu saham kalau dia naik malah. Kenapa? Karena trennya baru turun. Nah, saya berharapnya sih Bukalapak ini bisa bikin kaki kanan ya. Dia bikin higher low, ngikutin teman-temannya untuk naik kayak SCMA, terus MTech itu kan terlihat menguat ya teman satu grupnya, tapi Bukalapak belum. Hari ini Bukalapak turunnya lumayan 3,43%, tapi volumenya semakin kecil. Ini indikasi yang cukup menarik. Kalau saya lihat pakai candle daily ini sebenarnya ada view kurang enak sih. Ini bisa jadi continuation ya. Segitiga di sini bearish penan kalau dia breakdown ke bawah tuh. Cuman kalau misalkan dibalik, sebenarnya bisa aja Bukalapak ini membuat sebuah higher low, karena dia kemarin kan baru rebound, baru mantul dan belum ada higher low. Ini yang saya maksud dengan ketika saham rebound lebih baik tunggu konfirmasinya
itu. Nah, ini kelihatan ada support di 448 ya. Hari ini pun juga reboundnya di 446 dan dia sudah tidak membuat low baru. Terakhir low-nya kan di sini ketika dia koreksi 442, 444, 446. Cukup menarik, ini juga arahnya ke atas. Dia lebih ke symmetrical triangle atau penan itu tadi. Segitiga itu pattern 50-50 kalau menurut saya. Kalau dia jebol ke bawah ya udah wassalam. Kalau dia jebol breakout ke atas itu bakal menarik seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih Bukalapak bisa batasi resiko di 446 aja. 444 pakai low candle sebelumnya. Ini karena bisa juga inside bar ya. Tuh. Hari ini candlenya di dalam candle kemarin. Kemarin kan high-nya 466, hari ini high-nya 464. Kemarin low-nya 444, hari ini low-nya 446. Jadi candle kemarin bisa buat support resist. Kalau dia break ke atas bagus, kalau dia jebol ke bawah jelek. Jadi untuk sekarang resist di 466, supportnya ada di 444. Itu buat patokan aja. Kalau dia jebol 444, terakhir sini sih 426. Kalau misalkan dia masih jebol lagi, artinya ini dead cat bounce, lebih baik wait and see lagi, seperti itu. Yang dimaksud butuh konfirmasi ya untuk reversal, karena mantul sekali itu bukan reversal. Reversal itu ketika dia higher low dan higher high, dan ini bisa jadi prosesnya dia selama dia tidak membuat lower low seperti itu. Jadi batasi resiko aja. Yang jelas Bukalapak sih masih strong downtrend ya kalau menurut saya. Cuman memang kalau kita lihat indikator sudah mulai oversold, ada indikasi bagus, dan kalau divergennya sih belum kelihatan, cuman dia udah mulai oversold. Nah, kalau kita lihat dalamnya untuk si Bukalapak hari ini ya, akumulasinya pun juga belum terlihat konsisten untuk Bukalapak hari ini. Jadi ya lebih baik batasi resiko di angka-angka tadi aja, seperti itu. Untuk Bukalapak, lanjut coba kita cek saya pengen bahas CTRA. Ini apa ya, konstruksi dan properti itu salah satu sektor yang sebenarnya sudah koreksi dalam, ada di area kuat, tapi coverannya itu belum ada. Nah ini baru hari ini nih ada hammer nih. Oke, hari ini CTRA naik 1,53% ya, dengan volume yang ada. Ini view-nya kelihatan jelas sebenarnya CTRA itu. Dari yang sebelumnya ini ya, dia koreksi, lalu di sini inverted head and shoulder, dia reversal, lalu naik, dan kemarin dia turun. Nah, kemarin sih saya juga sebenarnya agak apa ya, agak curiga sama CTRA ini. Kenapa? Karena dia tuh kemarin tuh closing di sini. Dia kan closing di 980 ya. Itu tapi volumenya kecil banget. Tuh, karena dia ada di area kuat, dia jebol area kuat, tapi volumenya kecil banget. Makanya masih ada support selanjutnya, yaitu uptrend channel ini. Dan ya sebenarnya masih oke juga kalau misalkan mau dibilang ya si CTRA ini, karena dia masih uptrend. Cuman memang ya kadang kalau market kayak gini false tuh sering sih untuk untuk saham-saham yang koreksi atau breakout pun juga sering false kan, dia naik terus koreksi, ini koreksi pun juga sering false juga, turun terus koreksi, dan yang mengkonfirmasi biasanya cuma volume doang. Dan itulah kenapa kemarin saya agak curiga ya, kemarin 17 Desember dia closingnya jelek tapi volumenya kecil banget. Harusnya sih ini karena ini support kuat banget ya, banyak banget support ketemu di area 1000. Ini ada neckline, ada support klasik, ada support psikologis, terus kayaknya ada Fibonacci juga. Nah, tuh ya, dan dia jebol tapi volumenya kecil banget. Nah, itu yang dimaksud dengan rawan false breakout. Untuk sekarang candlenya sudah lumayan, hammer itu bagus, hammer di support, dan saya rasa sih bahkan besok CTRA ini bisa dibeli. Buy aja kalau misalkan besok dikasih area 1000 ke bawah ya, bisa buy dengan stop loss di bawah 965 atau di bawah low hari ini. Ini cukup menarik kalau menurut saya ya untuk si CTRA ini. Dia bisa bikin hidden bullish juga, harga ke atas, indikator ke bawah. Selama dia masih di dalam uptrendnya ini, garis warna biru, silakan kalau masih mau di hold atau mau beli. Tapi kalau misalkan dia sampai jebol, lebih baik exit aja, karena ya dia berganti tren seperti itu. Nah, kalau kita ke intraday, saya yakin kita pasti menemukan divergen.
yang bentuknya kayak gini. Nah, ini di 15 menit udah kelihatan ya divergennya di sini ketika harganya turun, indikatornya naik, lalu juga di RSI-nya pun sama, di 1 jam pun juga sama juga. Ini malah divergennya kuat banget di 1 jam. Bagus CTRA, kalau menurut saya ada potensi reversal untuk CTRA ini. Tapi besok kita lihat dulu aja. Cukup menarik ini. Ada divergen juga, bullish divergen, indikator ke atas, ada golden cross juga, sedangkan harganya ke bawah. Bisa dimanfaatkan kalau menurut saya. Ini CTRA low risk, bisa dieksekusi kalau teman-teman mau masuk besok. Yang jelas stop loss-nya jangan lupa, seperti itu. Hari ini juga terlihat ada akumulasi, walaupun ya CTRA hari ini terlihat akumulasi ya. Tanggal 20 udah bener. Untuk yang top satunya netral, tapi selanjutnya terlihat akumulasi. Seperti itu. Yang penting batasi resiko aja sih. Kalau kita lihat dari moving average-nya pun juga sudah kurang bagus sebenarnya. Dia udah dead cross. Ini apa ya? Setupnya ini adalah buy on weakness, spekulatif buy. Cuman udah lebih aman karena udah ada candle hammer. Jadi harusnya sih lebih aman karena sudah ada pantulan ya. Seperti itu. Tinggal lihat aja besok. Kalau masuk bisa di dekat-dekat 1000, di bawah 1000 itu oke. Dengan stop loss di bawah 965. Tinggal dihitung sendiri resikonya. Seperti itu. Itu untuk CTRA. Kayaknya juga berlaku ke konstruksi properti lain. Untuk yang konstruksi belum tahu ya. Lanjut coba kita cek BTPS. Ini juga kemarin dia mencoba membuat pattern yang bagus, tapi hari ini malah koreksi. Nah, oke. Hari ini BTPS turun 4,57% dengan volume yang ada. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tapi ada. Terakhir dia memang udah divergen kenaikannya di sini ya. Harga naik sedangkan indikator turun. Hasil dia koreksi setelah breakdown neckline 3850 ya. Di sini bikin kaki 1, kaki 2. Ya ini kalau di bawah kaki, kalau di atas apa nih? Ini kaki 1, kaki 2, dia breakdown lalu akhirnya koreksi, pullback dan turun. Ini kalau misalkan dia sampai jebol 3.300 ya, sudah valid BTPS downtrend. Untuk tren jangka menengahnya, jangka pendek, jangka menengah. Kenapa? Karena dia sudah higher low dan higher high. Lower high dan lower low seperti itu. Jadi ini kan dia udah pullback ya sampai 3.800 pas di neckline-nya. Ini kan juga dia neckline 3.900 3.800 ini. Di sini ada reject walaupun volumenya kecil-kecil, lalu akhirnya dia koreksi. Nah, ini lebih baik kalau misalkan teman-teman kemarin ikut beli di 3.300, jangan lupa pasang trailing stop dulu. Tapi kalau mau masuk bisa tunggu di 3.300. Selama 3.300 nggak jebol saya rasa masih oke. Tapi kalau 3.300 sampai jebol, lebih baik exit aja dari BTPS seperti itu. Yang jelas memang sudah divergen, trennya semakin melemah. Jadi ya ada arah mau koreksi dulu. Seperti itu. Terus sih agak jauh memang kalau 3.300, cuman area kuatnya di sana kalau menurut saya 3.300-nya BTPS. Lihat dalamnya hari ini juga terjadi big distribusi setelah sebelumnya dia akumulasi terus ya. Ini waktu tarikan di sini tuh mantap, memang akumulasinya nggak pakai sembunyi-sembunyi. Terus dia naik, sekarang dia udah jebol EMA 50 juga serta akumulasi. Batas risiko di 3.300 aja sih. Kalau menurut saya itu support kuatnya sih BTPS. Lanjut coba kita cek yang dibeli asing. Bentar, saya pengen ngecek Pegas dulu deh. Ini nggak muncul di yang dijualin asing, tapi koreksinya agak lumayan. Jadi saya bahas aja di sini. Siapa tahu teman-teman banyak yang bermasalah sama si Pegas ini ya. Oke, hari ini Pegas turun 4,39% dengan volume yang ada. Sebelumnya dia mini-mini waktu koreksi, tapi sekarang volumenya jadi besar lagi. Dia terlihat jebol supportnya di sini ya 1450. Tapi masih bertahan di 1400. Ini sudah last defense-nya si Pegas. Memang untuk Pegas ini dia ada bearish divergence ketika harga naik tapi indikator turun, dan targetnya sih cukup sampai 4.400 doang. Jadi sebenarnya kalau menurut saya Pegas selama nggak jebol 1.400 masih oke sih, selama nggak jebol 1.400. Tapi kalau misalkan dia jebol 1.400 dengan volume yang besar, lebih baik exit aja. Seperti itu. Jadi kalau intraday dilihat dulu volume jebolnya besar atau enggak. Tapi kalau teman-teman average-nya bagus, bisa pakai angka closing. Kalau dia closing di bawah 1400, lebih baik exit dulu aja untuk si Pegas ini. Dia juga udah nutup gap
lumayan kan ada gap ya di sini. Ini high-nya 1405, ini low-nya 1415. Hari ini low-nya 1405. Jadi sudah tertutup gapnya. Sudah lunas hutangnya, tinggal kita lihat dia mau ngapain. Ini low risk banget Pegas kalau menurut saya. Di 1400 ini ya. Kalau misalkan teman-teman pengen masuk, bisa sih, dan tinggal pasang stop loss aja di bawah 1400 kalau jebol dengan volume besar. Seperti itu. Untuk arah sekarang masih terlihat belum jelas, patternnya pun saya juga belum terlihat jelas juga. Cuman kalau agak maksa ya, mungkin bisa gini. Nah, walaupun yang ini kurang rapi juga, jadinya head and shoulder, mungkin shoulder kiri, head shoulder kanan. Karena head and shoulder pun nggak pasti nggak pasti horizontal, bisa miring juga. Miringnya kayak gini pun juga bisa. Tuh, ini dia ada di area kuat, spec buy sih, karena belum ada pantulan. Kalau mau aman sih lihat dulu besok kan hari Selasa ya. Kalau misalkan besok dia ada hammer di support dengan volume dan flow, nah hari Rabunya bisa masuk kalau teman-teman lebih moderat konservatif. Tapi kalau misalkan teman-teman berani menerima resiko, ya masuk aja spec buy di 1400, 1410-an atau 1415. Tinggal pasang stop loss di bawah 1400 seperti itu. Nah, kalau kita lihat dalamnya hari ini dia terjadi big distribusi. Cuman kalau dibandingkan dengan akumulasinya sih sebenarnya belum sebanding juga. Bandar movementnya juga masih oke. Foreign flow-nya pun masih oke juga. Cuman yang perlu diingat adalah kita jual beli itu pakai technical analysis, bukan pakai bandarmologi. Bandarmologi itu ibarat, kalau saya pribadi ya, kan kalau orang bilang fundamental itu kan untuk what to buy, apa yang dibeli, dan technical itu kan untuk when to buy. Nah, kalau metodenya kombinasi bandarmologi sama technical, what to buy-nya itu jadi bandarmologi. Jadi ketika ada akumulasi, nah itu masuk screening what to buy. Nah, untuk masuknya kapan, tetap pakai technical analysis. Dan kalau misalkan TA-nya sudah mengatakan to sell, ya tetap jangan di hold walaupun akumulasinya bagus. Karena time frame bandar pun bisa beda dengan kita juga. Maksudnya kayak bandar, oke lah, dia ambil barang di sini. Dia berencana mau bikin double bottom besar tuh. Siapa tahu ya, misalkan contoh gini. Pegas mau dibikin double bottom besar. Bottom 1, terus mau diturunin sampai 970 lagi, bikin double bottom besar. Karena dia punya 100 miliar. Misalkan dia punya 100 miliar, sampai sekarang baru masuk 50 miliar. Jadi turun lagi pun nggak masalah, bisa masuk 50 miliar lagi. Tuh, misalkan time frame bandar kayak gitu ya. Tapi kan nggak pasti sesuai dengan time frame kita kan. Makanya itu tetap harus diatur porsinya kalau misalkan TA-nya sudah tidak bagus. Nah, untuk kasus Pegas ini saya rasa selama dia tidak jebol 1400 masih oke. Tapi kalau dia jebol 1400 dengan volume besar, lebih baik exit aja. Seperti itu. Nih ya, dia juga terlihat ada closing di bawah EMA 50. Jadi sebenarnya memang kurang oke. Apalagi kalau dia masih sampai dead cross, ya batasi resiko aja kalau menurut saya. Nah, kita masuk ke yang dibeli asing. Kita coba bahas MTech masih strong, view-nya masih sama ya. Dia udah kelar konsol doang. Kita cek LPPF aja. Ini yang bagus. Saham yang saya suka lah. Oke, cuman sekarang cari barangnya udah susah LPPF ini. Hari ini LPPF naik 4,44% dengan volume yang kecil kalau saya bilang. Cuman yang saya suka dia rebound dari EMA 50. Ini memang sifatnya LPPF tuh kalau saya perhatikan ya, itu dia reboundnya dari EMA 50. Di sini sempat false dikit-dikit, tapi akhirnya naik juga. Di sini dia kena EMA 50 terus naik. Sekarang pun juga kena EMA 50 terus naik juga. Tapi sayangnya volume masih kecil untuk si LPPF ini. Nah, setidaknya sudah kelihatan pantulan di mana ya. Jadi bisa dibatasi resiko di situ. Kalau misalkan teman-teman pengen masuk ya, misalkan besok pengen masuk, bisa cicil aja 4.000 sampai 3.900 gitu. Dengan stop loss di bawah low hari ini 3780 pantulan hari ini. Kalau besok dia jebol dengan volume besar, lebih baik exit. Tapi selama nggak jebol boleh di hold karena arah kalau menurut saya LPPF ini masih ke atas. Hari ini juga teman-temannya pada naik MPPA, MLPL, makanya dia juga ikut naik ya. Posisinya pun pasti support. Jadi memang ya jatahnya dia naik. Untuk pattern kelihatan bisa falling wedges juga ya ini ya. Tuh, yang jelas dia masih strong uptrend untuk LPPF ini. Jadi ya masih oke juga. Tapi bisa aja dia mau nge-false sampai dalam, bisa juga. Yang penting batasi resiko aja. So far dia udah kena support dan mantul. Cuman yang biasa saya perhatikan, kalau mantulnya dari EMA 50 tuh bikin 2 kaki dulu. Tapi kalau untuk LPPF kasusnya agak beda ini. Dia mantul EMA 50 langsung naik ya.
seperti itu. Kalau misalnya kita lihat dari patternnya, dia masih belum breakout, jadi strateginya bisa dua, buy on weakness atau buy on breakout. Kalau mau yang langsung jalan, biasanya tunggu dia breakout dulu. Kalau dia breakout pattern ini, bisa masuk dengan strategi buy on breakout seperti itu. Untuk support ini area 3.800-an supportnya LPPF. Tuh 3.800 sampai 3.700 lah EMA 50-nya dia. Seperti itu. Target ya kalau emang ini continuation lagi ya dan naik setinggi tiangnya, saya rasa dia bisa kesini lagi. 6250 menutup hutang-hutangnya di atas. Ini kan banyak gap ya. LPPF di atas ini 5470 ini juga ada gap. Makanya setelah dia turun, dia akumulasi besar-besaran di bawah, sekarang tinggal di markup doang. Makanya cari barang sekarang susah. Transaksinya kecil, volume kecil, bid offer nggak liquid, karena barangnya udah dihabisin di bawah. Agak susah sih dan bantingannya bakal volatil banget. Jadi tetap atur strategi dan batasi resikonya. Gunakan support-support tadi. Itu untuk LPPF. Lanjut coba kita coba cek Indosat deh. Ini juga yang dibeli asing hari ini. Ini gimana kabarnya setelah kemarin dia cumdit. Nah, ini ya ada gap menganga sangat besar ini. Hari ini Indosat masih turun 2,7% dengan volume yang kecil sih kalau saya bilang. Sudah mengecil juga. Cuman kurang oke-nya dari Indosat ini dia sudah jebol dari uptrend channelnya. Jadi memang kurang oke sebenarnya ya. Dia udah jebol uptrendnya. Ini kan garis warna biru supportnya ya, uptrend channel ini. Dia jebol dengan volume yang besar juga. Dan ya sekarang arahnya ke bawah. Untuk kemarin dia jebolnya gara-gara ini sih, dividend trap. Sebenarnya bisa dimanfaatkan juga kenaikan ini, karena saya juga manfaatkan kenaikannya ya untuk si Indosat ini. Cuman memang ya kalau diambil dividennya salah juga, karena yang namanya dividend trap itu rumusnya sama dengan dividen yield dividennya. Jadi kalau misalkan dividen yieldnya 20%, ya biasanya dividen trapnya 20% juga seperti itu. Nah, untuk sekarang supportnya Indosat ini sekarang baru disupport ya. Ada sebuah area support ya di sini. Nah, nih. Cuman nih baik shadow-shadownya jadi rawan false break juga. Cuman saya rasa sampai 5.800 itu ada support si Indosat. Tuh, kalau misalkan dia jebol tuh bakalan jelek banget karena dia bakalan lower low. Dan ya, yang saya kurang oke adalah dia sudah jebol dari uptrend channelnya si Indosat ini. Seperti itu. Ya, artinya dia sekarang sudah sideways, kalau enggak ya downtrend. Tuh, jadi kayaknya sudah terjawab kenapa waktu itu dia arah 7 hari 7 malam di sini ya. Arah terus saham yang tidak kecil kalau menurut saya, yang cukup besar market cap-nya, dan ternyata dijawab di 2021 bagi dividen besar banget. Batasi resiko di 5.800 aja sih. Kalau misalkan teman-teman masih sayang, wah saya ambil dividen mah rugi mas, minusnya lebih besar daripada itunya lebih besar dari dividennya, ya lebih baik tetap diatur sih. Karena kalau dia jebol 5.800 sampai 5.700 bisa lebih besar lagi minusnya seperti itu. Untuk resist di sini 6.100-an ya. Kalau bisa ada pantulan ke sana bisa dimanfaatkan buat exit kalau menurut saya. Karena histogram mulai mengarah ke atas. Cukup menarik, ada tanda-tanda pantulan. Tinggal kita lihat pantulnya dead cat bounce, pullback atau gimana. Yang jelas dia sudah patah uptrendnya seperti itu. Lihat dalamnya hari ini juga small distribusi. Dia memang sudah terlihat distribusi terus ya. Tuh, memang kelihatan banget dividen trapnya. Jadi lebih baik ambil capital gain aja, jangan dividennya kemarin. Seperti itu. Batasi resiko aja. Itu untuk Indosat. Lanjut coba kita cek apa nih? Kita coba cek yang merah-merah hari ini. ESA memang dia baru jatahnya koreksi ya, habis naik banyak. Jadi nggak saya bahas. Pegas ternyata masuk losers ya. Tahu gitu dibahas di losers tadi. Kita coba cek BBCA masih oke, masih sangat bagus kalau menurut saya selama nggak jebol 7250. View-nya masih sama kayak kemarin Jumat. Kita coba cek BBYB aja deh.
Nah, oke, hari ini BBIB turun 2,59% setelah dia naik lalu akhirnya turun ya. Ini udah kurang enak sih kalau menurut saya kayak gini. Ini kayak ditarik untuk exit aja gitu. Volumenya pun juga mengkonfirmasi MACD-nya dead cross juga, dan sudah terjadi bearish divergence. Trennya si BBIB ini udah semakin melemah ya. Dari candle pun juga udah kurang bagus, dikonfirmasi dengan dengan volume yang besar juga. Dan ya, saya rasa dia bakal uji 2500-an lagi, 2550 sampai 2500. Itu supportnya dia ya. Melihat candle kayak gini tuh baru start ini koreksinya kalau yang kayak gini biasanya ya. Ini juga mau di time frame manapun pasti divergent dia, karena udah kelihatan bentuk-bentukannya naik untuk di sell on strength. Ini juga di 1 jam divergentnya kuat banget. Indikator harganya ke samping, indikatornya ke bawah, dan udah dead cross. Batasi resiko di sini aja sih kalau menurut saya 2470 sampai 2400. Kalau dia sampai jebol 2400 fix reversal BBIB. Karena ya dia divergent lalu lower low, dan ya tuh. Jadi kalau teman-teman average-nya agak tinggi, lebih baik atur porsi. Misalkan teman-teman tadi beli 2700 ya, terus didiemin. Kata CCS kalau nggak jebol 2400 nggak apa-apa, di bawah 2400 didiemin terus, jebol 2400, nah udah nggak berani cut loss karena lossnya udah kedalaman. Jadi itu maksud dari atur posisi. Kalau misalkan view-nya udah kurang bagus, tidaknya kurangi porsi dulu lah di 2600 ini. Nanti kalau dia jebol kan cut loss-nya tinggal dikit, atau kalau dia mantul masih punya porsi, bisa average down juga. Seperti itu. Itu sih BBIB 2400. Kalau misalkan dia sampai jebol fix reversal kalau menurut saya BBIB ini. Tuh. Di dalamnya hari ini juga big distribusi ya. Kelihatan tarikannya untuk di sell on strength. Yang buyer side-nya pun juga kurang oke. SQ, PD, CC. Batasi resiko aja sih. Karena ya pasti ada saatnya turun ketika semakin naik ya. Pasti ada waktunya koreksi. Tuh, tinggal kita lihat koreksinya bagus atau enggak. Lebih baik wait and see dulu untuk si BBIB ini. Lanjut coba kita cek yang hijau-hijau. Dan ya, ketika market kayak gini ya, yang pada apa ya, yang jalan ya saham-saham small cap ya. Kita coba cek MDKA dulu deh. Atau MLPL. MDKA aja deh. Kita coba cek MDKA. Nah, ini melanjutkan view kemarin ya. Hari ini MDKA naik 2,43% dengan volume yang tidak terlalu besar. Kecil ya, di bawah rata-rata lumayan jauh. Dia juga apa ya, ini worst case scenario dia bisa pullback doang ini. Karena dia kemarin udah patah tren. Memang yang namanya reversal tuh kalau saya perhatikan tuh apa ya, ciri-cirinya kayak gini. Pertama divergent, habis itu patah tren, habis itu pullback, habis itu turun. Tuh. Nah, untuk si MDKA ini dia pertama sudah divergent. Ini ya, indikator ke bawah, ini juga indikator ke bawah, sedangkan harga ke atas. Oke, syarat pertama udah. Yang kedua dia udah patah tren. Di sini dia udah patah tren ya, walaupun volume tidak terlalu besar, tapi dia udah patah tren. Nah, yang ketiga tinggal pullbacknya dia. Lalu yang keempat adalah konfirmasi. Konfirmasinya di mana? Konfirmasinya di sini. Nih, dia kan udah membentuk neckline ya di sini. Kalau misalkan dia sampai jebol, misalkan besok dia ini biasanya pullback sih 0,618 ya. 3960. Ini low-nya 3560. Nah, pas dia kena 0,618 dan ada reject juga, udah ada shadow. Jadi kalau saya rasa hati-hati MDKA ini. Bisa worst case skenario-nya ini bisa pullback untuk reversal. Itu worst case skenario. Cuman memang harus menunggu konfirmasi dulu. Konfirmasinya di mana? Di sini, di neckline-nya dia. Ini low-nya dia 3560. Kalau sampai MDKA jebol 3560 fix dia jadi downtrend. Kenapa? Karena dia lower high dan lower low. Jadi kalau punya barang, kalau average-nya jauh di bawah ya, misalkan teman-teman swing santai gitu, average-nya jauh di bawah ya nggak masalah selama dia trailing stop aja di bawah 3560. Tapi kalau average-nya di atas harus segera atur posisi. Tuh sih. Tapi kalau ternyata dia malah break high, nah itu bisa jadi dia mau bikin tren baru lagi
dan bisa juga dilihat dulu seperti itu. Tapi kalau ini pullback lalu dia jebol 3560, lebih baik exit aja untuk si MDKA. Karena bisa juga dia head and shoulder ya. Ini shoulder kiri, ini head, lalu ini calon shoulder kanan bisa juga. Tuh. Kita lihat dalamnya, hari ini masih terjadi big akumulasi. Tuh, hari ini dia masih uptrend juga. Dan ya sebenarnya masih oke, dia masih uptrend juga. Yang penting batasi resiko di 3560 aja. Kalau dia sampai jebol 3560 jelek. Kalau menurut saya, ini menurut saya ya. Seperti itu, batasi resiko aja. Terakhir kita cek AKRA. Yang hari ini naik 2,33%. Cukup menarik AKRA ini, kalau saya bilang ya, cukup menarik. Menarik, dia udah break juga dengan volume. Terakhir dia konsolidasi di sini. Nah, ini kan dia bikin pattern konsolidasi ya. Lebih ke continuation sih, falling wedges gini. Lalu dia breakout. Di sini dia break. Sempat false break, lalu turun, hari ini sudah higher high. Cukup menarik kalau menurut saya AKRA. Untuk sekarang supportnya udah di sini 4.300 udah jadi supportnya si AKRA. Kalau misalkan dia tidak jebol 4.300, arahnya uji sini 4460. Ini juga area resist kuat ya ini ya. Hari ini pun juga sudah ada penolakan, high-nya cuma 4430 lalu turun. Jadi besok bisa lihat kalau misalkan dia gagal break 4470, saya rasa dia bisa ke sini 4310 sampai sini 4150. Kalau misalkan dia sampai 4310 artinya oke lah di respect 4300-nya. Tapi kalau jebol 4300 dan dia ke 4150, bisa aja dia mau bikin inverted head and shoulder. Ini ya. Mana tadi? Sorry. Ini shoulder kiri, ini head. Nah, lalu bikin shoulder kanan sampai ke sini 4150. Jadi besok penentuan dia bakal kena resist 4460, 4480 sampai 4500 lah. Itu area kuat ini kalau misalkan dia bisa break bagus. Tapi kalau gagal break bisa pasang trailing stop. Yang jelas besok jangan HK dulu karena dia posisi di resist ya. Kalau mau masuk buy on breakout, tunggu dia breakout sekalian seperti itu. Tuh support tadi 4300, 4200 sama 4150. Area supportnya si AKRA. Pattern reversalnya udah menarik. Dari MACD pun juga terlihat ada continuation ya. Di sini dia indikator ke bawah, sedangkan harganya ke atas. Jadi tren bisa berlanjut. Tinggal konfirmasinya adalah break high 4730. Kalau dia break 4500, nextnya bisa ke 4730. Kalau break lagi ya dia bakal mencari high baru. Seperti itu. Di dalamnya hari ini juga ada big, akumulasi small ya. Dia akumulasinya ke belakang masih oke juga. Dan ya masih uptrend by moving average juga. Yang jelas batasi resiko aja. Gunakan skenario dan angka-angka support tadi. Oke, mungkin untuk konten kali ini semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya. Sekali lagi saya ingatkan ya, saya tidak menerima titip dana dalam bentuk apapun. Jadi apalagi kalau rekeningnya bukan atas nama saya, itu sudah dipastikan penipuan. Rekening saya itu kalau untuk yang pendaftaran grup itu atas nama Adi Kurniawan dan hanya satu rekeningnya cuan-cuan saham. Tuh, jadi hati-hati aja karena banyak apalagi zaman-zaman kayak gini. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya. Jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke. Sekian dari saya, salam cuan.